Orang terkaya di Medan kah bang? Jelas lah, umur 25 boy. Lu lihat nih foto gua tahun 2015 waktu gua masih dihinain orang waktu gua masih miskin. Gua berani jamin umur 25 cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini biasa, punya rumah biasa. Jam sekecil ini 7 miliar. Mampu nggak bos? Sombong banget sih bang. Iya nggak apa-apa gua sombong. Yang penting gua tidak merendahkan orang. Gua membanggakan diri gua sendiri. Gua menyombongkan diri gua sendiri nggak apa-apa. Soalnya umur 25 cuman gue yang punya jam 7 miliar. Yang lain gak ada yang punya. Gimana dong? Ya walaupun gua orang paling kaya, jam tangan gua bisa ngebeliin rumah kalian satu RT. Tapi gua tetap di karantina bro. Gak kabur boy. Nah, itu kan kita barusan kan putarkan video si Indra Kents. Indra Kents kan lagi booming banget ya kan, booming banget ya dengan kesombongan tingkah dewanya. Gimana? Pasti kan semua jijik kali dia kan. Sama, aku mau jijik kali dia Dewi. Mau muntah, mau pulang. Jangan terlalu menjijikan kali. Umur 25 ya, kekayaan masih serpian debu ya. Kadang kan manusia itu kan gitu memang. Jadi jijik kali kan gayanya udah, tuh. Jelas lah. udah zaman apa sekarang kan? Jelas lah sombong. Jelas lah, ayo kali sombongnya terbuka kali ya kan, nyata kali, terpampang nyata. Nah, kenapa kita bahas itu nih ya? Karena nih ini kan lagi rame banget ya? Kan lagi rame banget nih Wi, kisah yang ya banyak kali lah di Indonesia ini memang istilah yang Sultan Andara lah, Sultan Cinere lah, semua sultan. Kita bukan sultan kak. Siapa Sultan Cinere? Iya. Sultan Cinere. Benar Si kan? Anang lah. Sultan Andara, Anang. Anang. Andara si Raffi. Iya Andara Raffi, Cinere Anang. Nanti Sultan. Masalahnya Dewi, masalahnya ya. Kan itu baru rilis tuh Forbes udah baru rilis 10 orang terkaya di Indonesia ya. Hartono bersaudara, itu siapa lah? Kekayaan tau nggak? Triliun. 300 triliun lebih. Kalau sendiri itu Hartono, kalau sama adiknya jadi 600. Kan Hartono tuh 2 tuh bersaudara 1-2. 600 T Dewi, itu orang terkaya di Indonesia. Tibalah kan dikasih tahu lah kekayaan Raffi Ahmad sekitar masalahku 500 miliar. Jadi 500 ke 600 T 1% pun tak sampai loh. 0,0. Jadi si Raffi Ahmad ini perbandingannya dia tuh serpian debu sama si Hartono. Sama kayak kita sama Raffi Ahmad, kita pun serpian debu. Sama-sama serpian. Jadi kau usah sombong-sombong. Di atas langit tetap ada langit. Di atas langit ada Kau usah. Di atas langit ada Tuhan. Di atas Tuhan apa lagi? Gak ada. Tuhan pemilik semua, Jopri. Di atas pemilik semua. Jadi jangan kau usah sombong kali. Di atas semua sekali apa lagi? Nah, ini ada apa ini? Penjulit nomor 1 di Ini ada apa ini? Di atasnya lagi ada ini ada apa? Capek deh. Ya jadi dia apa lagi? Gak usah terlalu bangga-banggakan gelar sultan ya. Iya. Ini kan banyak kali sekarang orang membuat sultan. Gio, gak dengar Gio. Dengarnya Jadi bukannya apa orang itu. Jadi Saya dengar juga. ini peringatan, warning untuk kita ya. Nggak usah lah sombong-sombong kali. Hidup ini nggak usah. Sombong ini pasti. serpian debu kita ini. Tap, mati. Ke Indra Kents kan Dewi. Kan dia terucap. Tuhan pun tidak bisa membuat saya miskin katanya kan. Adalah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu kalimatnya. Siap itu kena tangkap lah dia. Pret, mampus kau. Itulah ucapanku. Makanya jangan terlalu sombong saudara. Iya. Kekayaan kau itu Jangan terlalu sombong ya saudara-saudara. Nah, karena itu Dwi, malam ini kita nih Iya, mau malam ini. Kan tadi kan aku udah sebutkan ya Wi ya, orang nomor 1 terkaya di dunia itu kekayaannya kurang lebih itu tadi di Indonesia ya, di Indonesia 600 T, 2 bersaudara Hartono. Sedangkan si Hartono nih ke dunia pun kekayaan kalau nggak salah yang terakhir dari majalah Forbes rilis, boleh dikrocek-krocek lagi, itu masih yang punya Amazon. Itu kekayaannya kurang lebih
Pokoknya di atas 1000-an T lah, seribuan T ya. Dia sama Hartono nggak serpian debu lah, masih berapa persen, masih inilah masuk lah Hartono nih kata 100 orang terkaya. Nah, tapi itu orang terkaya di dunia itu pun teman-teman. Ini kami malam ini mau sharekan ada 7 orang yang paling kaya yang pernah ada di dunia ini. Gak seberapa kekayaannya, gak seberapa kekayaan orang itu sama yang mau kami bacakan nih malam nih, biar kalian terkejut. Berarti banyak lah ya. Hah? Ada berapa orang? Gak banyak juga sih Dewi. Ya setidaknya kan 7 ya. Iya, ini 7 ini sepanjang masa ini sumbernya terpercaya ya. Dari mana Dewi? Coba nih kok ini lihat dulu nih. Ini kekayaannya nih dari MSN Money ya. Dari Merdeka.com. Nah, Merdeka.com ini sumbernya dari MSN Money. Mereka ini mengumpulkan nih data-data dari sepanjang zaman selama dunia ini masih ada ya. Itu dikumpulkan. Inilah 7, inilah orang yang paling kaya di dunia. Oke. Kita lihat dari yang pertama. Ini kok langsung 7. Jadi kita baca, saudara, kita baca yang nomor 7. Dewi, sebutkan namanya Dewi. John D. Rockefeller. Nomor 7 John D. Rockefeller dengan kekayaan berapa Dewi? 367 miliar Dolar loh. dolar. Catat ya, dolar. Nah, infonya ya. John D. Rockefeller ini Adalah pria terkaya dalam dalam sejarah sejarah Amerika Serikat. Iya, Berarti dia orang Amerika Serikat ya? iyalah. Nah, jadi Rockefeller ini mendirikan perusahaan minyak Standard Oil. Pantes Iya, perusahaan minyak oil ya. Standard Oil tahun 1870. 1870. Udah lagi kok belum ya? Belum. Melalui perusahaan tersebut, ia berhasil menguasai dan mengontrol 90% Kak bisnis minyak di Amerika. Nah, menurut estimasi nih ya teman-teman, Pakar ekonomi ya. pakar ekonomi Peter Bernstein, kekayaan Rockefeller ini bakal bernilai 367. Oh, jadi Dewi, tahun itu belum segitu uang dia nilainya. Tapi kalau diuangkan sekarang nilainya 387 miliar. Tapi memang ya orang zaman dulu, bayangkan 90% bisnis minyak kuasai, wajar lah dia paling kaya. Nomor 7 di zamannya. Tuh yang nomor 7. Nomor 7. Yang keenam, namanya Mansa Musa. Dengan kekayaan 415 miliar lebih banyak nih ya daripada ini ya. Iya, ini nomor 6. Lebih banyak nih. Mansa Musa. Iya, Musa Usai. Satu. Kayak udah kayak apa ya? Musa 1. Tapi ada saudara. Dalam sejarah ia adalah orang paling kaya di seluruh benua Afrika. Oh iyalah kan, benua Afrika orang hitam ya. Selama 25 tahun pemerintahannya dari 1312 sampai 1327 daerah kekuasaan Musa I meliputi Mali dan Ghana. Menurut ahli sejarah dari Ferrum College, Richard Smith, kerajaan Mali merupakan produsen emas terbesar di dunia pada saat ini. Pantes lah, wajar loh. Emas ya, iyalah emas, bukan imitasi. Produsen emas terbesar di dunia. Ya, di dunia. Pantas lah kayak kali kawan nih. Kerajaan tersebut bisa memproduksi 1 ton emas loh. Wah, 1 ton selama 1 tahun. jadi itu emas tuh rupanya diperdagangkan dengan Venesia, Genoa, dan Mesir, Dewi ya. Terus, nanti Wi baca-baca. Kerajaan tersebut bisa memproduksi. Tadi udah dia memperdagangkan Udah. dengan Venesia, Genoa, dan Mesir. Info lagi, satu kunjungan darinya saja bisa membuat sebuah negara mengalami krisis mata. Oh, gila nih ya. Si Mansa Musa ini. Di mana mata nggak berapa ya? Iya. Aduh, Penariknya ya kan? Itu baru nomor 6. Nah, Ngeri nggak? Ngeri. Pada Ngeri nggak? Ngeri lah. ngeri.
Jadi nggak ada apa-apa ya Sultan nih, nggak usah cerita Sultan lah. Nomor 5 penasaran atau nggak? Penasaran kan? Penasaran. Kita nggak nomor 5. Pasti kalian semua di sini di rumah tahu nih semua. Nomor 5 itu King Salomo, Raja Salomo. Tahu nggak kekayaannya berapa, Dewi? Bacakan kan? 2,2 triliun. Berapa kali lipat dari yang nomor 6 tadi? Iya, Nomor 6 tadi ya. tadi 400 Masih miliar. Ini udah triliun loh. Triliun. Nanti 2,2 T. bagi 4 kurang lebih hampir 6 kali lipatnya kekayaannya Raja Salomo. Ya. So, nih teman-teman ya, menurut salah satu cerita nih, si Salomo ini menerima upeti 25 ton emas tiap tahun. Gila. Setiap tahun. Tadi yang nomor berapa 1 ton ya? Produksinya 1 ton emas per tahun. Si Salomo 25 kali lipatnya. Can you imagine that? Amazing. Can you imagine? I cannot. Sementara Salomo atau Sulaiman itu Kak memerintah selama 39 tahun. Iya betul. Ya. Sesuai itu dengan ya. Jika dikonversi dengan memperhitungkan pajak, ya, tingkat inflasi dan suku bunga saat ini kekayaannya bisa melampaui 2 triliun. Iya itulah pas. So tadi kekayaan orang nomor 1 di dunia tadi berapa? Nggak sampai T kan? Nah, sampai Masih miliar kan? Berarti dia belum ada apa-apanya saudara. Iya. Yang nonton apalagi si Indra Kents. Iya. Aduh, ada satu lagi yang bermasalah juga karena binomo, siapa namanya tuh? Indra Kents. Satu lagi siapa yang ngetop kan? Itu sok-sok kali, sok paling kaya. Aduh, iyalah. Memang ya Indra Kents ya, kau tuh memang kaya dibandingkan aku, dibandingkan Dewi. Memang kau kaya, tapi kau tak ada apa-apanya. Kau hanya serpihan debu dan sekarang kau sedang diproses karena kesombonganmu. Makanya kau ingat-ingat itu ya. Harta kau, emas kau pun ada apa-apanya dibanding. Kau usah dibandingkan yang kami bacakan inilah. Kau dibandingkan dengan itu aja. Dengan siapa orang terkaya di Indonesia aja. Kau usah orang terkaya di Indonesia. Dibandingkan aja dengan artis-artis yang sultan itu kan. Bau kan banyak. Wangi kan? Makanya ucapan kau tuh dijaga saudara. Makanya kau tersandu karena ucapanmu. Iya. Kesombonganmu tingkat dewa sih. Apa kau nggak Keseliru nanti dijelaskan? Jo, Jo mah. Jangan gitu lah. Nanti keseliru, langsung mau dibawa ke tempat Bang Iwan. Jo, jangan gitu. Oke, lanjut yang keempat lah. Hati-hati. Makanya hati-hati. Siapa yang mau berniat sombong, nonton dulu vlog kami ini ya. Betul kalian tonton karena sapi, baru kalian sadari kalian hanya serpihan debu. Tak ada apa-apanya. Dan kami ini adalah serpihan. Jadi kalau orang itu serpihan debu, kita apa Dewi? Kita apanya aja lah, sampahnya aja lah. Kau debu sama sampah lebih besar lah. Sampah kayak mana itu? Iya makanya kita sampahnya aja lah. Sampah apa? Sampah plastik, sampah. Debu ini segini kecilnya. Sampah berarti kita lebih gede dari orang itu. Kayak mana ya si Dewi? Serpihan Lambat kau Dewi. Hah! kita serpihan tanah aja lah. Debu itu udah paling kecil, tak nampak lagi. Udah kayak si kopi dia, tak nampak. Serpihan debu. Ini debu, ini semua, ini debu, ini semua. Tak nampak. Begitulah kurang lebih ceritanya. Ya kan Dewi? Ini aja tak nampak, apalagi kita. Kita mah Emosi jadi yang awak. nggak tahu lagi lah membilahkan awak nih ya. Nggak tahu lah kekayaan awak tak Emosi awak jadinya liatnya. Oke, lanjut dah. Yang keempat. Siapa yang keempat, Wi? Kakak baca. Kau Dewi baca. Yang keempat Kaisar Octavianus Augustus. Augustus. Ya. Dengan kekayaan Capaian berapa? 4,63 triliun. Wes. Lebih lagi nih, lebih. Tadi si Masih. Salomo 2,2. Ini teman-teman kekayaannya, Wi. 2 kali lipat lebih dari Salomo. Can you imagine that? Wow. Ngeri. Ya. Baca. Gaius. Lanjut. Gaius Julius Kaisar. Nama lengkapnya. Oh, namanya Gaius Julius Kaisar Augustus.
yang bergelar Kaisar Octavianus Augustus adalah kaisar Romawi pertama, ya. Terus? Ia adalah anak angkat dan penerus Julius Caesar. Oh, Julius Caesar, ya, aku pernah sih baca itu. sekolah dulu ya. Pria yang memerintah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah itu berkuasa dari tahun 27 SM Apa tuh sebelum Masehi? sebelum Masehi, ya, sampai kematiannya pada tahun 14 Masehi. Iya. Pada tahun 14 lama dia ya. Sebelum Masehi sampai 14. 27 tahun 14 lah Dewi. Berarti 41 tahun. Nah, terus berapa nih? Tadi Doni Salmanan. Baca lagi lanjut. Enggak, yang satu lagi itu Doni Salmanan. Iya, Itu. iya itu satu lagi kena binomo juga kan? Dia bukan binomo, dia ada yang lain tapi mirip lah sama Mirip binomo. kan? Kekayaan pribadi Augustus setara dengan 20% dari pendapatan kekaisarannya atau senilai 4,63 triliun saat ini. Pada satu masa Augustus bahkan pernah memiliki Mesir. Yes. Mesir. Oh, ya. Namun kejayaan Augustus tidak berlangsung selamanya. Kinerja ekonomi yang buruk dan suksesi kegagalan militer. Kenapa terpotong? Belum siap kalimatnya. Iya, kegagalan militer telah menodai tahun-tahun terakhirnya sebagai penguasa. Iya. Ya. Nomor 4 Kaisar Octavianus Augustus. Catat dan resapi. Nggak usah paling diresapin kali, Kak. Emang makanan diresapin kali. Pula dia aja yang sekaya gini ya Iya. teman-teman ya, si Agustus Iya, ini. ya, teman-teman. Ini di akhir pemerintahannya gagal. Iya. Kekayanya berkurang banyak. Berkurang. Itulah. Apalagi lawak nih ya. Serpian debu. Serpian debu nih. Dia tak nampak. Yang tak nampak. Kita kayak kopi kita Dewi, gak nampak. Tapi berpengaruh. Pengaruh nih ya. Itulah lanjut yang ketiga. Aku bacakan ya. Ya, baca. Yang Kaisar. ketiga itu Kaisar Akbar. Pertama, dengan kekayaannya kurang 21 triliun. Wih, triliun. Tadi masih 4 triliun. Iya. Sekarang 21 triliun. Berapa kali lebar, saudara-saudara? Berapa kali lebar, kali tinggi kali? Hampir 6 kali lipat dari yang nomor 4. Iya. Gila. Dari mana kawan ini dapat kekayaan sebanyak itu, Kak? Nih ya info yang aku kasih tau kalian nih. Akbar yang Agung atau dikenal juga dengan gelar Akbar I merupakan raja ketiga dinasti Mughal yang menguasai India. Orang India coy, patut lah. Kaya ya, bosnya India ya, kaisar India ya. Nah, lanjut ya. Kaisar ini menaklukkan tanah seluas ratusan ribu mil persegi, pantas lah, dan menguasai sebagian besar subkontinen India. Wajar lah. Akbar ini terkenal akan gaya hidupnya yang mewah dan kegemarannya terhadap karya seni. Nah, ada baiknya juga deh ya. Dia masih hobi karya seni. Nah, lanjut ya. Ia menguasai sekitar 25% dari pendapatan bruto global pada saat itu, pada masa itu. Jika 25% berarti uang dia, Dewi. Gila bruto global loh. Jadi zaman itu, jadi maksudnya gini nih kan, kayaknya berarti kan zaman itu pada masa itu seluruh dunia mungkin kekayaannya 100 juta. 25%-nya uang dia gitu loh. Wih, dahsyat, luar biasa Anda. Dahsyat. Ya, sekarang tadi kan dari India ya, dari India ya Kak Andi. Oke, sekarang nomor 2 ke Cina ya. Lanjut nih ya, yang kedua ya. Kedua, Kaisar Sejong Sejong of Song. Song itu nyanyi ya. Iya. Lagu ya. Penyanyi. Berarti nyanyi. Song itu lagu, sing nyanyi. Sing, ya kan? Apa jadi pau ya? Makanya kan Song. makanya kan guys. Ayo, lanjut. Ya, ini apanya sampai 30 triliun. Tadi 22 ya. Iya, 21. 21 ya. Iya, ini 30 Berarti triliun. 9 triliun lebih banyak. Iya. Enggak kalah jauh kali lah Nggak sampai kalah. nomor 3 Semua ya. dalam bentuk dolar ya. Yes, of course. Kok cuma rupiah tak ada apa-apanya lah. Lanjut. Ya. Baca Dewi. Sencong
Sencong memerintah Cina dari tahun 1067 sampai 1085 ya. 1085. 1085. Masa pemerintahan dia disebut sebagai era kemakmuran damai dan kelimpahan primer. Terus Saat itu Sencong mengendalikan sekitar 30% dari pendapatan global. berarti 30% pernah Iya. dikuasai Cina di tahun 1067 sampai 1085. Lama itulah zaman-zaman purbakala dulu ya. Setara dengan 30 triliun saat ini. Fakta tersebut tentu saja menjadikannya dirinya sebagai salah satu tokoh terkaya Salah satu. dalam sejarah. Nomor 2 dia, Wi. Nomor 2 dia kan? Kau sudah baca dari nomor 2. Tapi kan dia itu salah satu tokoh terkaya kan katanya Iya, kan? nomor 2. Baru pemerintahan Sencong dikenal berhasil dalam regulasi pajak. Ya, Iya. tidak hanya mengumpulkan pajak dari rakyat, hasilnya didistribusikan kembali untuk meningkatkan kualitas hidup warga miskin. Bagus. Mantap. Ya. Mantap ya. Dia masih Iya, masih masih perhatian ya. masih ya. Kayaknya. Semua itu tercantum dalam kebijakan baru yang terkenal. Ya. Terus Karena itulah pemerintahan Sencong juga dipandang sebagai pelopor negara sejahtera modern. So, ingat ya, nomor 2 Kaisar Sencong Sencong of of Song. Siapakah nomor 1? Mari kasih nanti musiknya dulu, Mari kita saksikan. Nomor 1 Siapa nomor 1 adalah Tutung. 1, 2, 3 Genghis Khan. Kekayaannya mencapai 100 triliun. luar biasa. Mantap. Jadi Pria yang berhasil menyatukan suku-suku nomaden Mongolia di bawah satu kekuasaan ini sukses menjadikan pemerintahnya sebagai yang paling ditakuti di seluruh betul. dunia. Iya. Ya, Iya, apa dulu namanya dinastikan ya? Iya, ada tuh. Ada dulu film-film kan? Ada kita nonton kan? Lanjut dulu. Invasi dan ekspansi wilayah besar-besaran yang dilakukan Sang Khan menjadikannya raja paling kaya dalam sejarah. Iya, 1 triliun yang tadi cuma 30. Hampir 4 kali lipat sama yang nomor 2. Gila si Genghis Khan ini. Aduh. Terus lanjut. Daerah kekuasaannya meliputi area jutawan mil. Jutaan itu bukan jutawan. Oh, meliputi area jutaan mil dan meliputi pakai kacamata Asia ya. serta Eropa. Iya, Meliputi. tadi udah mulai nih sampai pemirsa ya, kawan guys ya. Kawan guys. guys. Istilah baru ya Dowi. Iya, Kawan istilah guys. baru ya. Terus Meliputi Asia serta Eropa. Melebihi daerah taklukan penguasa manapun. Itu dia. Itu dia. 7 nih lah yang paling kaya nih di muka bumi ini dalam sejarah kehidupan bangsa dan bernegara Republik Indonesia. seluruh dunia coy, bukan Republik Indonesia. Udah tahu kan? Bayangkan itu ya memang ya. Iya. Bayangkan saja sulit. Membayangkan aja udah apalagi sulit. membuat jadi nyata. Benar. Pasti tuh Kak. Itu nggak kemana-mana tuh. Membayangkan. Ya kan? Tapi ya kemana lah. Tapi ya kalau kita pikir-pikir ya, banyak pun uang bisa kata dia tidur tuh, nyenyak nggak dia tidur? Nggak tahu lah, Wi. Cobalah Iya. kita tanya dulu sama orang satu-satu dalam mimpi. Enak ya kalian tidur? Iya. Kalau nggak enak kalian Kita tidur. aja Kak ya, kita misalnya apapun nggak ada, misalnya kita berpikir, aduh ada utang, bisa, ya kita susah tidur. Karena kok ada utang. Ana ada utangmu, Dewi, galau. Karena ini nggak ada utangnya. Ya makanya, itulah kita aja punya ada utang kan, nggak bisa tidur. Ya wajar Dewi. Wajar kalau Nyambung. ada. Hah? Nggak ada hubungan. Nggak ada punya. Wajar kalau kau ada utang aku tidur. Ya makanya supaya bisa jangan biar nggak ngantuk, makanya nggak nyambung.
angin tuh. Masuk angin. Aduh, oke lah, oke. Ya kalau anda yang nonton ini nggak bisa tidur karena ada utang itu Wajar ya, wajar. makanya. Nah, kalau orang ini pokoknya sebenarnya masalah 90% masalah orang ini Iya. udah terselesaikan mah. Iya kan? Udahlah. Tinggal masalah hati lah ini ya. Masalah hati yang nggak bisa diselesaikan dengan uang ya. Kalau kalian berarti 90% belum terselesaikan ya. Kalau kita Dewi 90% masalah hidup belum terselesaikan. Udahlah. Masih memikirkan mau makan apa besok bareng. Kalau mereka nggak perlu lagi ya, mau makan apa terserah ya kan. Oh, makan emas pun ini, makan emas tiap hari. Kalau bisa emas tuh dimakan juga tuh Dewi sama orang ini. Coba itulah, jadi kan makanya kalian-kalian yang merasa sultan salah sombong, belum ada apa-apanya kita nih Ya, sama betul. mereka tuh masih baru bisa beli mobil ini udah dibangga-banggakan. Sekarang kan kebiasaan ya Wi ya, sikit-sikit masuk ini masuk ini, apa, masuk angin. masuk ke vlog beli mobil Ya. biasalah yang udah ada 1 M ya. Saya itu besok beli tas. Kemarin ada ya, aku lihat ada beritanya ya, Masuk. 10 M Apa? beli mobil ya. Iya. Tapi nggak perlu lah kita. Siapa? Artis. Iya. Apa perlu kita pensiun ya? Sebutkan namanya sebutkan. Ya, tahu lah ya. Salah. Sultan Andara itu loh. Sultan Raffi Dara Ahmad. itu udah Raffi Ahmad lah ya. Kalau siapa lagi, sebut juga ya nggak kan? tahu. Itulah ya. Aduh, ya makanya ya istilahnya ya. 10 M, tapi kepala ya. cicilannya 10 kali ya katanya. Nyicil pun masih nyicil ya, rupanya banget 10 M pun masih nyicil. Tahu nggak ya, ini mumpung kita ngebahas ini ya, itu kan kekayaan artis kan kalau ditengok kan yang paling, kalau terakhir kan yang paling kaya kan Anies Mo ya. Iya, Anies Anies Mo dengan kekayaan katanya 500 miliar. Sombong ya, sombong dia. Nggak sombong, Kak Anies mah jempol lah. Tapi tahu nggak kalian, Sandiaga Uno waktu pemilu pilkada berapa tahun lalu, tahu berapa dia membiayai untuk dia menjadi wapres? 1 T yang mana uangnya untuk membiayai jadi wapres. So, jadi Habis. belum, jadi dengan itu belum bisa dong orang tuh jadi ini kan, belum bisa mereka tuh jadi gubernur. Kuasa belum ada uangnya, belum bisa jadi gubernur ya. Orang Sandiaga Uno aja ngeluarkan segitu. Benar. Berarti ada apa-apanya lah ya kan Dewi ya. Itulah kehidupan ini saudara. Kehidupan. Ya, tapi kayak mana ya kalau yang ku tengok, karena kan istilahnya kan kayak yang betul-betul kaya itu mereka tuh nggak mau diliput-liput TV, mereka biasa-biasa nggak mau diliput TV karena orang-orang kaya kan nggak mau diakui lagi kekayaannya ya. Mereka udah masuk majalah Forbes orang paling kaya, ngapain lagi dipublish. Justru yang kita yang suka publish kadang-kadang gimana ya, kalau aku pribadi ya Wi ya, ini pendapat aku pribadi ya, ini pendapat aku pribadi. Aku kalau melihat sekarang sikit-sikit ada orang publish, dipublish masuk vlog, dia ngasih sumbangan, tapi siap itu apa ya, kasih sumbangan kan, ini kasih untuk ini kan, tapi siap itu di vlogkan. Cocok nggak tuh menurut kau Wi? Nggak cocok lah. Nggak cocok kan? Istilahnya tangan memberi tangan kiri jangan tahu Iya. tangan kanan. Jadi kita kan berpikir netting gitu ya, maaf ya, kita agak ngebahas itulah Sekarang kan tangan kanan memberi, tangan kiri melive. berkesimpung. Iya, bukan apa loh, kan kalau kau nyumbangan, kau sumbangan Dewi, kau sumbang, kau kasih anak orang mungkin 2 juta. Iya. Saya itu kau vlogkan masuk YouTube, kau dapat uang dari YouTube lebih 10 juta mungkin. Berarti kan sama aja, bukan balik modal, malah kau beruntung kan. Nah inilah yang lagi tren sekarang ini ya, ini lagi tren banget ya, di antara artis-artis kita juga. Sikit-sikit ada apa-apa nyumbang masuk vlog, beli mobil masuk vlog, beli ini, tapi sih mereka alasannya ini sih ya itu kan cuma untuk ini, kadang-kadang alasannya sih ya, tapi terserah. Tapi kalau aku pribadi sih ya, aku selalu sih lihat orang yang bener-bener kaya yang betul-betul kaya, nggak pernah nyombong soal hartanya, tiba-tiba dia udah ngasih, orang nggak tahu dia kasih sumbangan ya kan, orang nggak tahu dia kasih sumbangan, itu baru
gini kita 5 jempol untuk Kalau orang bisa yang kayak gitu. angkat kaki lagi jempolnya. Tapi kalau masih publish sikit-sikit ngasih seseorang tapi masuk vlog, sebenarnya sama aja, dia kan terima dari YouTube. Ya berarti kan bukan dia yang kasih itu, YouTube yang bayar sumbangan dia ya kan. Malah dia lebih malah untung lagi. Ya itulah memang lagi tren sekarang saudara-saudara ya. Gimana ya kalian lah, coba kasih komen kalian nanti teman-teman ya. Tren yang sekarang nih yang kayak ya ini kan karena si Indra Kents ini juga nih jadi heboh satu bangsa dan negara. Ternyata ini lagi ada gosip ya, tapi gosip ya nih ya. Gosip di Juragan 99 kan orang paling ini kan, tapi kan dicurigai kekayaannya katanya, tapi gimana ya kita mah nggak usah inilah ya, nggak usah sujon ya, cuma dicurigai kalau bisa ini, itu hati-hati, makanya hati-hati. Hati-hati juga kalian yang banyak uang, gak usah pamer-pamer. Itu datang Bu Sri Mulyani nagih pajak kalian. Siap-siap kalian, langsung datang email. Tolong lapor pajak siap itu, makanya Masuk ya kan? masuk langsung tagih pajak katanya. Itulah ya, itulah perbincangan kami malam ini yang luar biasa nih ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya untuk yang dengar, untuk kita semua, supaya kita nggak usah menyombongkan diri. Inti ceritanya sih tetap sih di atas langit itu ada langit. Jadi selagi kalian belum bisa menyentuh level apa Wi? Level istilahnya Level 1 tuh sampai 10. Level 1 tuh sampai 10 nih. level ya 0,0 sekian aja belum, udahlah nggak usah dipublish lah harta kalian yang tak seberapa itu. Si banyak lagi orang lebih kaya dari kalian-kalian yang sok-sokan menampakkan harta. Siap-siaplah kalian, siap itu tagih pajak, itu aja sih. Siap-siap kalian Bu Sri Mulyani tagih pajak sama kalian. Ya udahlah ya. Ya, sekianlah dulu perbincangan kami teman-teman malam nih ya. Kalian kan pasti rindu loh sama kami ya, udah berapa bulan ya nggak pernah nampak. Ini info aja nih, kami nih ya mereka lagi rame-ramenya. Apa gitu? Ya musim pancaroba di kami nih sakit juga lah ya. Dewi sakit, aku sakit. So yang di rumah jaga kesehatan, prokes tetap ya. Tetap memakai masker supaya kita tetap sehat. Oke, sampai ketemu. Salam sehat ya semuanya ya. Semuanya, dadah.